Uh, Malam cuy, sekarang jam 1.30. Udah sepi, gak ada kehidupan. Berarti udah waktunya untuk lanjutin seri dongeng kita. Mungkin ada yang beda nih kali ini. Gue gak akan cerita kayak biasanya ya, tapi lebih ntar gue bakal jelasin deh detail tentang siklus ekonomi di Dark Zone. Pertama, kita bakal buat brins dulu dari lore utamanya Arena Breakout yang bahas tentang ekonomi, senjata, sama equipment yang nebar di Dark Zone. Dan kayak biasa lah ya, biar kicauan gue ini terstruktur dan gak loncat-loncat, kita bakal bagi ke 3 chapter. Mulai dari equipment militan. Pertama gue bakal tanya dulu sih, siapa itu sebenarnya militan? Apakah mereka ini adalah orang asli Kamona? Apakah mereka warga yang dipaksa mengangkat senjata buat ikut perang? Apakah? Karena gue sadar banget orang Indonesia itu kan malas baca dan research hal-hal yang kayak gini nih. Bareng Poinsan kita bakal tingkatin literasi Indonesia mulai dari hal-hal kecil dan sepele kayak gini. Lu cuma perlu buka browser andalan lu, masukin pertanyaan yang lu pengen tahu, dan dibaca bro. Nih, aktif secara bersemangat, suka berperang, agresif mendukung sesuatu. Mungkin contohnya ya, nggak beda jauh sama reformasi Orde Baru 1998. Ya nggak sih? Dulu kan ada tuh gerakan anti orang Cina ya. Orang-orang tuh pada agresif, ngelihat toko punya orang Cina, sangai lah langsung dijarah, dirusak, dibakar. Kasian lah cuy pokoknya Cindo zaman segitu. So, balik lagi cuy, militan itu sebenarnya orang-orang non-militer yang punya tujuan spesifik buat dukung sesuatu. Kalau fokusnya di Kamona yang negaranya itu hancur, gue mungkin bakal bagi ke beberapa jenis ya. Ada reformis militan, mereka itu kan kelompok yang pengen ngerebut kembali kemerdekaan di Kamona cuy. Terus ada lagi militan separatis. Ini orang-orang yang pengen buat pemerintahan sendiri, kayak KKB lah kalau di Indonesia ya. Yang terakhir itu ada militan ekonomi. Kalau ini sih mereka pengen menguasai sumber daya di Kamona cuy. Lu juga bisa lihat sih dari questnya si Dick Vincent tentang perburuan harta karun ya. Intinya sih banyak orang di luar sana pergi ke Kamona buat cari kerjaan, ujung-ujungnya malah jadi militan. So, militan itu nggak cuma warga asli Kamona doang ya. Ada juga yang dari negara lain. Setelah lu paham siapa itu militan, pasti muncul pertanyaan, dari mana orang militan ini dapat suplai senjata? Biasanya kan si NPC militan itu pakai style bajunya warna abu-abu, hijau, biru. Varian senjatanya juga paling cuma SKS, SABM, AKM, Mosin, SPR, ya itu-itu aja lah. Misal dicek pun ya, senjata NPC militan itu kan 90% kosongan cuy. Gak ada tag dari perusahaan mana yang produksi. Paling yang ada cuma AKM doang. Tag produksinya dari Onotos. Emang banyak banget sih teori suplai senjata para NPC ini. Ada yang bilang mereka ini dapat dari pasar gelap. Ada yang bilang dipersenjatai sama militer lokal. Tapi kalau menurut gue sih, mereka ini dapatnya dari makelar ya. Contohnya kayak si Joel Garrison nih. Dia kan expert banget kalau tentang militer ya. Udah mantan tentara cadangan di negara asalnya. Sempat masuk Black Gold Universal juga. Jelas dia punya koneksi sama produsen senjata. Nah, lu lihat aja deh. Yang dia jual itu kan kebanyakan senjata-senjata yang gak punya label produksi sama sekali gitu. Dan orang-orang kayak Joel Garrison itu jelas, ini banyak banget di Dark Zone, gak cuma dia doang gitu maksudnya. Mungkin lu punya teori lain, silahkan drop di kolom komentar, biar kita bisa sama-sama diskusiin gitu. Mereka itu dapat senjatanya dari mana. Sekarang gue bakal bahas supply peredaran senjata yang skalanya lebih besar. Lu tau lah cuy ya, kalau setiap negara itu pasti punya senjata yang benar-benar beda di militernya. Misal nih, kayak kebanyakan faksi utara itu senjatanya kayak AKM, AK-74N, AKSU, AK-102. Serinya mirip-mirip gitu. Setelah gue riset, 95% senjata yang beredar di Kamona itu punya tag produksi cuy. Lu pada bisa cek lah di setiap deskripsi senjatanya. Kayak misal ini nih,
MP5 produk Helka Corp yang ikonis. Terus, kalau perdagangan skala internasional, biasanya itu dibagi jadi 2 supplier, bray. Ada perusahaan swasta, ada juga perusahaan milik negara. Kayak di Indo juga kan ada gitu, PT Pindad yang masuk ke BUMN. Nah, kalau dari Kamona, mereka punya Onotos Production, yang kemungkinan besar ya itu digarap sama negaranya sendiri. Lanjut, kita bakal klasifikasiin perusahaan-perusahaan tadi sesuai sama yang dipakai masing-masing negara. Mulai dari negara kolom dulu aja kali ya. Perusahaan yang dipilih buat nyuplai senjata mereka itu ada 5 PT. Pertama ada Helka Corp, FA Corp, Breakpoint Zero, Flemington, sama Firearm. Biar gampang ingetnya, Helka Corp itu penguasa pasar SMG di dark zone, mulai dari MP5, MPE, MPF, senjata AR hybrid SMG kayak MCX juga, itu buatan mereka gitu. Terus ada lagi kayak G17, G18C, H416, sama G3. Perusahaan ini juga yang produksi helm KSS series. Kalau armor, mereka itu yang buat dari seri Samurai. Lanjut cuy, pindah perusahaan. FA Corp. Senjata mereka itu paling banyak jenisnya. Ada 14, termasuk AX sama VAL. Ya, senjata-senjata anomali player Cina lah. Kalau armor sama helm, nggak ada yang spesial sih dari PT ini. Cuma dikit soalnya. Lanjut, kita bahas 2 perusahaan langsung. Ada Breakpoint Zero sama Flemington. Squad Kurt yang di bawah naungan Black Gold Universal itu kebanyakan suplainya dari 2 perusahaan ini. Kurt kan biasanya pakai AUG, terus Bernard pakai M110. Si Garrett juga walaupun dia itu suka ngejar pakai kapak, tetap aja lah dia tetap bawa USAS, kalau nggak ya bawa Vector gitu. 2 perusahaan ini sama-sama nggak jualan armor dan helm. Tapi sebagai gantinya mereka itu jualan rig lapis baja cuy, termasuk yang dipakai 3 bos di stasiun TV ya. Sama rignya Randall juga yang buat mereka. Dan perusahaan terakhir ada International Firearm. Oh iya cuy, gue ambil semua data senjata yang dipakai di kolom itu dari kontak ya. Kalau kaitannya sama kolom kan jelas, ada CDIS, Thomas, sama Randall. Misal, Thomas nih, dia jualan Mini 14. Ini diproduksi sama Firearm. Nah, Firearm juga itu produksi M300 sama M3A1. Sekarang kalau selesai, kita pindah deh ke senjata dan equipmentnya Tevila. Mereka ini disuplai sama 3 perusahaan besar. Gorod Industrial, Onotos Production, sama FA Corp. Bisa lu pada cek aja deh. Barang-barangnya itu kan dijual sama Valden sama MNST-nya langsung. Mulai kita bahas dari perusahaan favorit gue dulu. Gorod Industrial. Lu tau helmnya Renoir? Itu sama Gorod dibilang ember. Memasangkan ember ini di kepalamu akan menghalangi dunia. Selain itu juga menghalangi damage. Jadi selama ini Renoir pakai ember hijau buat helm cuy. Gorod ini nyuplai senjata dan equipment sekitar 70% buat korps pengawal Kamona. K-Series, RPK, sampai Groza mereka semua yang buat. Senjata-senjata ini kan biasanya dibawa sama bodyguardnya Renoir sama Ajak ya. Terus Gorod juga itu punya jenis armor paling banyak di antara perusahaan lainnya. Helm pun juga banyak jenisnya, mulai dari helm Radatuli, ember hijau, sampai helm kepala ayam. Lanjut cuy, supplier kedua yang nyuplai senjata Tevila ada Onotos Production, perusahaan BUMN-nya Kamona. Senjata mereka ini sih jenisnya dikit, tapi suplainya banyak. Kayak AKM, terus S12K, itu pasti banyak banget gitu kita temuin di mana-mana. Lanjut supplier terakhirnya Tevila, ini sama juga kayak punyanya kolom, si FA Corp. Lu pasti tau lah ya, Fred sama pasukannya itu kan biasanya pakai VAL. Kadang cuma bawa F57 doang. Sekarang kita bahas kontak yang cukup berpengaruh sama ekonomi di Dark Zone. Pertama, ada Mamang Dek Vincent, warga asli Kamona. Dia itu kuliah di Lumisia University.
universitas bergengsi yang ada di kolom. Pas perang North-South konflik pecah, Deke itu mutusin buat balik ke Kamona. Nah, di tengah kekacauan itu, dia ngelihat peluang besar. Bukan peluang biasa ya, tapi kesempatan buat bangun jaringan pasar gelap. Awalnya, dia ngandelin koneksi orang tuanya yang udah punya nama besar di Kamona. Lagi-lagi privilege cuy, orang lain masih sibuk bertahan hidup, tapi Dek udah mikirin gimana caranya main strategi bisnis. Dan di sini, Mamang Dek akhirnya berhasil bikin perusahaan yang dia kasih nama Vincent Trade Group. Perusahaan ini cepet banget berkembang karena dia pintar manfaatin situasi. Bukan cuma itu, dia juga bikin koneksi sama berbagai faksi yang ada di Dark Zone. Karena koneksi-koneksi itulah, sekarang DK itu jadi pedagang intel paling dicari di Kamona. Lanjut, kontak kedua, Rodriguez. Dia itu mantan nahkoda di wilayah perikanan Guyopas. Kalau kagak tahu, ini lokasinya di Mapport. Waktu pecah perang Utara Selatan, dia itu bisnis sama macem-macem faksi, termasuk CDIS sama MNST. Jaringan yang dia bangun itu luas banget, sampai cakupannya itu semua lokasi yang ada di Dark Zone. Terus metodenya juga itu unik-unik, karena pasti ada kaitannya sama transaksi nelayan. Setelah North-South konflik ditengahi Komite Sume, mereka juga melakukan penguncian di Kamona, makanya ada zona lockdown. Nah, bisnisnya Rodriguez itu kepengaruh sama kebijakan ini. Setelah ada kejadian port diambil alih sama Darwin, dia sekarang itu bisnis sama si Darwin buat suplai senjata pasukan angkatan laut. Dah, gitu aja deh sementara. Poinsan mau lanjut tidur. Bye.